Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation, satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan energi. Nah, sahabat inovasi, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai inovasi yang tentunya dapat bermanfaat untuk penghematan energi. Nah, saat ini telah hadir narasumber kita, seorang dosen inovatif dari Fakultas Teknik Unsri, yaitu Bapak Dr. Insinyur Darmawi MTMT. Nah, ikuti perbincangan kami di podcast One Day One Innovation. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Darmawi. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih atas undangannya, Mbak Yosi. Ya. Oke. Sehat ya Pak hari ini ya Pak? Alhamdulillah kondisinya sehat ya. Selalu sehat ya Pak? Ya. Masih terus mengajar ya Pak ya? Alhamdulillah masih ya, kita sampai insya Allah sampai nanti tahun depan ya. Oke. Baik. Nah Pak Darmawi, tadi sudah kita sampaikan kan di awal bahwa memang inovasi yang Bapak ciptakan ini ada hubungannya dengan penghematan energi ya Pak ya? Iya betul. Nah, apa yang menjadi latar belakang Bapak menciptakan inovasi ini? Baik, itu kemarin itu saya mengajukan 2 alat yang sudah memiliki hak paten semua, tetapi yang yang dinilai adalah yang salah satunya saja, yaitu penghemat energi vertikal. Alat ini digunakan untuk para pemanggang kemplang, yaitu UKM yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Saya kira tidak di Palembang saja, tapi di pedesaan, di kabupaten, di kecamatan semua ada. Nah, yang menjadi keprihatinan saya di dalam proses pemanggangan kemplang itu adalah penggunaan tungku terbuka. Tungku terbuka. Jadi orang manggang kemplang itu di tungku yang terbuka. Yang konsekuensinya adalah pertama, panasnya kan menyebar kemana-mana. Ya, termasuk kepada orang yang memanggang kan. Kemudian yang kedua, asapnya juga begitu kemana-mana kan. Terhisap oleh yang memanggang juga kan. Dan kita tahu bahwa produk daripada pembakaran itu adalah gas-gas yang berbahaya untuk kesehatan kita dan juga untuk alam. Iya, betul, ya. Yaitu greenhouse gases atau yang lebih dikenal dengan gas rumah kaca. Nah, itu. Nah, sehingga saya berpikir ini harus kita perbaiki, ini harus kita harus berkontribusi untuk masyarakat melalui teknologi agar supaya dampak negatif ini bisa kita anulir. Bisa kita anulir. Gimana caranya? Nah, itu saya sudah memperhatikan sejak tahun 2014 di Palembang ya, dan juga di sekitarnya. Dari kurun waktu 2014 sampai ke tahun 2021 itu saya sudah dapat 2 hak paten. Ya, yang satunya hak desain industri namanya, yang kedua ini hak paten benaran ya. Hak desain industri itu waktu itu tidak saya aktifkan karena alatnya itu tidak ekonomis, tidak ekonomis sehingga, dan juga kapasitasnya kecil sehingga tidak saya kembangkan. Nah, yang paling saya andalkan ini adalah yang penghemat energi vertikal ini. Pertama, dia sudah memiliki paten, dan yang kedua sudah kita mulai pasarkan, kita perkenalkan ke masyarakat. Ini loh alat kita yang tujuannya untuk menganulir dampak negatif tadi gitu ya. Itu Bu. Jadi memang ini penghematan energi ini khusus untuk UKM ya Pak, sasarannya UKM ya. Iya, UKM yang memproduksi kemplang ya Pak ya? Iya, kemplang ya. Kemplang mungkin juga nanti, pokoknya semua yang dipanggang insya Allah nanti bisa gitu ya, alat itu yang sama. Oke Pak. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas inovasi ini seperti apa bentuknya, mungkin juga cara kinerjanya seperti apa,
Ini proses pemilihan ide Pak, penjaringan idenya ini seperti apa Pak? Dan siapa saja yang terlibat? Yang pertama memang yang berinisiatif itu memang saya, ya, memang saya. Kebetulan di Universitas Sriwijaya itu ada program reguler untuk pengabdian kepada masyarakat, Oke. sehingga kita bisa memanfaatkan dana itu Iya. untuk berinovasi ini, membuat inovasi ini. Nah, itu yang saya katakan tadi, karena inovasi ini tidak hanya perlu ide tapi juga perlu dana. Betul. Nah, kita bisa menumpang dari sana. Oke. Nah, dalam melaksanakan kegiatan itu memang kita tidak dibolehkan sendiri gitu ya. Jadi kita harus punya teman, ya, punya apa namanya itu tuh yang saya libatkan adalah dosen-dosen dari Universitas Sriwijaya itu sendiri. Ya. Tetapi motor penggeraknya saya sendiri memang. Oke. Ya. Jadi memang idenya memang berawal dari Pak Darmawi sendiri. Benar, Terus benar, juga benar. tentu saja kita berdiskusi juga ya Pak ya, setidaknya dengan rekan sejawat dan mungkin juga anak-anak mahasiswa ya Pak ya. Dari tahun mahasiswa baru dilibatkan 2 tahun terakhir, 2019, 2019, 2020. Ya. Oke. Jadi kita waktu itu alat itu sudah kita perbaharui di desa Tanjung Gelam tahun 2020, tahun 2021 di desa Tebing Gerinting. Oke. Ya, alat itu sudah kita kembangkan ya, udah kita develop ya, dan ini dilakukan oleh semua negara. Inovasi ini kalau tidak dikembangkan dia akan ketinggalan. Jadi kita improve terus, kita perbaiki terus sehingga dia memiliki keunggulan teknologi ya. Oleh sebab itu saya sebut alat yang saya punya itu penghemat energi vertikal generasi kedua. Oke. Mengapa generasi kedua? Karena dia sudah banyak berbeda dengan generasi yang pertama. Oke. Jadi memang ada pembaruan. Ada. Karena Oke. dengan itulah insya Allah kita akan capai pertama efisiensi, yang kedua efektivitas, dan yang ketiga insya Allah harganya lebih murah. Nah, artinya Pak sejauh ini alat ini memang sudah cukup proven ya Pak untuk dikomersilkan gitu ya Pak ya. Saya baru menyebutnya sampai ke TKT 7. Oke. Ya. Memang masih ada lagi mungkin tahun ini masih akan berkembang. Apalagi 2 opsi pilihan lagi yang diteliti karena masih ada masalah di temperatur gas buangnya masih tinggi, itu masih sekitar 86 derajat ya. Kalau bisa kita turunkan agar supaya tidak membahayakan exhaust fan yang ada di atas. Ya, supaya dia tidak mengurangi usia exhaust fan yang ada di atas ya. Nah, jadi ini masih kita upayakan. Memang pada akhirnya kita akan mengharapkan ini bisa diproduksi massal dan dijual ke masyarakat. Itu memang sasaran akhir kita. Ya. Oke Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa saat ini tahapan dalam inovasi ini adalah di tahap 7. Artinya boleh dibilang udah cukup ini ya Pak ya, udah cukup mendekati Insya Allah. Iya, sempurna ya Pak Ya, ya. insya Nah Allah. itu panjang tentu saja Pak, tidak membutuhkan waktu yang singkat ya Pak ya. Kira-kira berapa lama Pak sudah sampai ke tahap 7 ini? Seandainya sekarang sudah 7. Iya. Sudah 7. Masih 2 tahap lagi. Seandainya semua berjalan baik, saya kira 2 tahun ke depan sudah final ya. Sudah siap dia diproduksi massal. Tinggal kita mencari mitra ya. Mencari mitra, kemudian kita pasarkan. Ya. Oke. Nah, selama prosesnya itu ya Pak ya, selama proses penciptaan inovasi, kesulitan apa dan tantangan apa yang Bapak temui? Yang pertama itu ya memang dana ya. Dana ya. Dana, karena kita percobaan itu perlu dana terus. Berapa variabel, makin banyak variabel yang kita eksperimenkan, makin banyak dana yang dibutuhkan untuk itu. Oke, Gitu. benar Pak. Itu yang jadi sekalipun demikian, tentu kita tidak boleh menyerah ya. Iya, betul. Tidak boleh menyerah, kita harus selalu berusaha. Dan insya Allah kalau ini kita masih bisa menggunakan dana yang memang sudah disiapkan secara reguler oleh universitas. Bisa kita numpang di sana. Baik, tapi untuk penciptaan inovasinya sendiri Pak, mulai dari desain, rancangan bangun, segala macam itu tentu saja ada kesulitan, tapi mungkin bisa teratasi ya Pak ya? Insya Allah dengan bantuan teman-teman ya. Misalnya salah satunya adalah gambar gambar teknik dengan menggunakan CAD/CAM. Nah itu kan teman yang punya keahlian khusus untuk itu, kita menggunakan mereka. Baik. Nah,
Sahabat inovasi ini kita udah bicara bagaimana prosesnya sampai dengan kesulitan apa yang ditemuin pada saat proses penciptaan inovasi ini. Nah, ini sahabat inovasi penasaran, Pak, ini bentuknya seperti apa, Pak? Apa panggangan itu seperti apa? Bentuknya itu open atau seperti apa, Pak? Bentuknya itu Mbak Yosi seperti segi 4, tingginya kurang lebih 1 meter dan ukuran lebar dan panjangnya 32 cm. Buka. Kemudian dia memiliki 3 buah pintu. 2 pintu atas itu untuk memasukkan barang-barang yang mau kita keringkan. Kemudian pintu bawah sekali itu digunakan tempat untuk melakukan pemanggangan. Nah, apa namanya itu kemudian di atas sekali ada exhaust fan yang gunanya untuk mengalirkan udara dari bawah ke atas. Oke, ya benar, Pak. Jadi saya macam ada rak-rak seperti itu ya, Pak? Ada. Dan energinya itu dari apa, Pak? Kalau kita tahu kalau kita manggang kemplang kan dari arang ya, Pak. Iya, Nah, iya. ini pakai apa, Pak? Arang kayu atau briket batu bara. Oke, pakai Batu briket bara juga ya. bisa. Bisa, dua-duanya bisa dipakai. Iya. Ya. Dan penghematannya di mana penghematannya? Kalau selama ini kan dia begitu tungku itu digunakan tungku terbuka dipakai, panasnya kan menyebar kemana-mana. Iya, betul. Nah gitu kan. Nah sekarang ini panas itu kita himpun, kita akomodir, kita bawa ke atas, sehingga dia masih digunakan untuk mengeringkan produk-produk yang mau kita keringkan di atas. Itulah penghematannya justru di situ. Oke, jadi memang inovasi itu kan diciptakan untuk apa, Pak, melakukan efisiensi dan efektivitas ya, Betul. Pak ya. Nah, ini jadi keunggulan dari inovasi ini yaitu selain untuk memanggang bisa juga untuk mengeringkan produk-produk yang ada di dalam semacam boleh dikatakan itu kayak oven ya, Pak ya? Iya, kayak oven. Nah, Oke. betul sekali. Iya, nah ini tentu saja sangat bermanfaat sekali, terutama untuk mencegah pencemaran lingkungan ya, Pak, udara ya, Pak ya. Memang udara. Dan supaya juga yang memanggang itu tidak langsung terhisap. Iya, boleh tereksposur dibilang ke dia itu gas gitu. beracun ya, Pak ya. Iya. Dan juga bisa untuk menjaga kesehatan Benar, bagi yang benar. penggunanya gitu. Benar itu sekarang mungkin mereka belum merasakan Iya, betul, ya, Pak. tetapi nanti begitu usia mereka sudah Iya. ke depan, nah itu akan bermasalah di pernapasan. Ya, Nah, betul itu. sekali, Pak. Nah, ini Pak, tentu saja inovasi yang Bapak ciptakan seperti yang Bapak bilang masih perlu ada penyempurnaan lebih lanjut ya, Pak. Masih ya. ada. Iya. Nah, harapan ke depannya, Pak, Ya. untuk inovasi ini seperti apa dan apa selain inovasi ini apakah ada inovasi-inovasi yang lainnya gitu? Betul, Bu. Jadi saya adalah orang yang berpandangan bahwa Indonesia itu tidak bisa masuk dalam jajaran negara maju selama masih banyak hal-hal tradisional yang belum Ya, betul. dimodernisasi. Ambil contoh misalnya, jangan lagi ada harapan saya pada masa depan ibu-ibu membuat tepung beras dengan menggunakan isaran batu. Mengapa ini tidak bisa kita perbarui? Jangan lagi ada pada masa ke depan ibu-ibu yang menumbuk purun dengan antan atau dengan arung. Iya. Alatnya sudah kita buat sekarang ya. Oke. Begitu juga kemplang ini, jangan lagi ada ibu-ibu di pinggir jalan manggang kemplang dengan tungku terbuka seperti itu. Oleh sebab itu saya menginginkan semua generasi muda, terutama dari kalangan ilmuwan, supaya bergerak memodernisir alat-alat yang sudah ada ini kita majukan dengan tujuan pertama efektivitas, yang kedua kesehatan, kemudian ekonomisasi dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul pas nanti disebut negara maju. Oke. Iya, Pak, apalagi sekarang zaman milenial, Pak ya, semuanya menggunakan digital, bisa memanfaatkan teknologi dari handphone ya, Pak ya, Android. Nah, mungkin nanti ke depannya Pak ya untuk lebih canggih lagi Pak ya, untuk yang seperti alat-alat yang Bapak bilang tradisional itu bisa dikendalikan dari handphone mungkin Pak ya. Jangan, kita belum sejauh itu, mungkin bisa tapi mungkin biayanya mahal. Kita ingin pertama secara teknologi lebih maju, kemudian pengoperasiannya tetap murah gitu. Itu ya. Jadi itu pelan-pelan ya, tidak bisa terlalu cepat ya, karena
inovasi itu perlu perenungan, perlu pemikiran, perlu perencanaan juga, perlu konsep, Iya. perlu dukungan juga gitu. Sama dana tadi ya Pak ya. Iya, dana teman-teman Iya, yang ahli. teman-teman diskusi Iya. segala macam. Ah. Oke Pak, ya, perbincangan kita sepertinya kita untuk hari ini ya Ya. Pak kita cukupkan sampai di sini. Mungkin di lain waktu Pak ada kesempatan lagi Baik. Bapak untuk memberikan informasi tentang inovasi-inovasi yang telah Bapak hasilkan mungkin bersama teman-temannya juga. Ya. Nah, kami tetap tunggu kehadiran Bapak di podcast kami. Nah, Oke, sebelum kita mengakhiri, Bapak mungkin ada apa ya ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung inovasi ya. di rumah ataupun mungkin di kantor ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Yosi. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Balitbangda yang sudah mengadakan acara ini secara reguler dengan harapan supaya ini nanti memotivasi kalangan generasi muda untuk berkreasi, kemudian berinovasi sehingga insya Allah ilmu pengetahuan yang mereka miliki itu bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kemudian saya juga mungkin akan memberikan masukan kepada Balitbangda nanti untuk tahun-tahun ke depan mungkin bisa dimasukkan UKM yang inovatif. Oke, betul. Yang ke tahun ini belum ada. Iya. Kemudian penghargaan kepada orang yang sudah memiliki hak paten Iya, yang betul, cukup banyak. betul. Mungkin itu usulan dari Iya, saya ya. benar. Tujuannya untuk apa? Supaya inovasi itu jangan masuk lemari aja, masuk kotak. Betul, supaya gimana supaya dia tuh dibuka, terbuka, kemudian mungkin melalui melalui publikasi seperti ini ada mitra-mitra yang mau memproduksi produk mereka. Oke. Terima kasih. Baik. Ya. Kira Oke, itu saja. baik Pak Darmawi, terima kasih sudah hadir di acara kami di podcast One Day One Innovation. Semoga tetap semangat ya Pak Amin. dalam berinovasi. Amin insyaallah. Oke. Nah, sahabat inovasi, itulah perbincangan singkat kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat menginspirasi dan semoga apa yang disampaikan bisa menjadi jadi masukan ya buat sahabat inovasi khususnya UMKM ya Pak ya yang bergerak di bidang produksi kemplang. Nah, ini ada inovasi yang tentunya akan membantu para UKM. Nah, bagi yang berminat itu silakan aja menghubungi Bapak Darmawi di Fakultas Teknik Unsri ya Pak ya. Iya, Oke, tentunya Bapak bersedia Pak ya untuk berbagi. Insyaallah setiap waktu saya bersedia. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi tentu saja tetap terus bersemangat untuk berinovasi mulailah dari hal-hal yang sederhana, mulailah hal-hal yang di lingkungan kita sendiri untuk berinovasi. Tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.